harusnya semangat malah lesu kayak gini. Gusi bengkak, gigi berdenyut. Aduh, nggak enak kali kayak gini. Betul memang yang dibilang orang-orang itu ya. Sakit gigi ini lebih sakit daripada sakit hati. Aduh, perasaan aku gosok gigi terusnya, tapi kok kayak gini ya? Kenapa ini ya? Pagi Budi. Agus, Kenapa kok pegang kening? kok kening sih Gus? Makin berdenyut lah ini kok bilang kening. Pipi lo Gus Kukira, nih. kukira lagi pening. Kenapa Budi? Ini lo Gus, aku juga nggak tahu ini kenapa. Tiba-tiba gusiku ini bengkak nih. Bisa lihat? Ih, rupanya Terus udah tua gigiku, pun bisa juga bengkak gitu iya sakit. nggak tahu lah ini. Apa betul ya? Katanya sih ya kan. Hah? Kalau di usia 20-an ini, itu ada lagi gigi yang mau tumbuh kayak gitu. Nah, perasaan aku rajin sikat gigi. Ya. Kalau sakit gigi nggak mungkin. Apa itu ya? Mungkin ada yang mau tumbuh ya? Mungkin kali ya. Aduh, Kayaknya itu karena kebanyakan makan yang manis-manis dingin-dingin deh kayaknya. ya aku sih memang udah manis sih. Oh, enggak juga ya. Gitu loh Gus, makanya aku itu kayak, aduh harusnya kan semangat ini nyapa pemirsa kayak gitu. Tapi aku ini kayak lesu kayak gitu. Nah karena apa? Sakit banget loh. Udah minum obat belum Budi? Apa? Udah minum obat? Aku nggak berani aku minum obat. Karena ya kalau misalkan bener obatnya, kalau enggak, makanya itu, aduh kayak mana lah ini Gus. Kau punya saran nggak? Dari kompres? Dikompres? Mm-mm. Belum. Belum dikompres. Terus apa lagi kira-kira Kasih ini? uang CPS sembuh nggak ya? Coba lah coba. Oh, nggak ada pula uangnya Budi. Jangan kayak gitulah Gus. Aku jadi sakit ini kalau ketarik. Aduh. Gus, ada nggak solusinya Gus? Bantul aku Gus. Pagi. Eh, Kenapa kok kalau Asana. lesu-lesu Budi masih pagi loh. Saya kok Iya harus loh semangat. Asana. Kayak mana lah Bukannya ini Asana? lesu-lesu. Kenapa? Aku pagi-pagi nggak nyaman kali. Kenapa? Karena nggak Gusiku nggak beng- dikabarin doi, nggak nyaman. Enggak, udah sih tadi, udah. Udah kan? Gusiku bengkak, ya kan. Nah, terus gigiku tuh denyut Terus? aja. Nah, tapi kalau aku lihat-lihat ya, aku nggak punya riwayat sakit gigi. Rajin gosok gigi, kan kayak gitu. Nah, kemudian apa ya? Apa kata orang itu betul? Kenapa? Usia-usia 20 ini ada yang mau gigi tumbuh gitu. Masa udah setua ini kamu? Makanya aku pun heran kayak gitu nah. Tapi nggak usah bingung-bingung lah, Bud. Kenapa? Karena narasumber yang datang pada hari ini tentunya kita datangkan itu dokter gigi. Ah, serius? Iya. Serius ini? Nanti kok bisa lah tanya-tanya apapun seputar gigimu itu. Oke. Karena kan Berarti denyut kan? iya, Terus denyut, nyeri-nyeri gitu. bengkak nyeri, iya. Makanya Iya. kalau ngomongnya sebenarnya sakit kayak Sakit. gitu nah. Jadi tapi masih bisa kan? Masih bisa. Oke, Makanya untuk itu, jangan ngomong sama Hasanah terus, makin sakit Makin kayaknya. sakit. Tapi untuk itu kita sapa dulu ya Budi. Oke, boleh Pemirsa ya. yang ada di rumah. Halo pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini juga di hari Rabu aja ya Hasanah Nggak ya. terasa ya. Nggak Bentar lagi udah mau terasa. weekend ya. Iya. Masih jauh lah. Masih jauh. Tapi tentunya kita hadir pada pagi hari ini tentunya di acara Kopi Pagi. Kalau Oke. udah kopi pagi hadir tentunya untuk menambah lagi semangat ya kita berwawasan yang luas tentunya narasumber yang dihadirkan juga sangat Benar. luar biasa dan kali ini tema kita juga sangat luar biasa Oh Budi. iya Hasanah, apa Iya, itu Hasanah? berhubungan dengan gigi-gigi tentunya. Oh iya, berarti ini Apa sih? selaras dengan apa yang saya rasakan. Iya Wis, bener mantep banget kali ya, pokoknya mantap kali Hasanah. kopi pagi ini ya. Iya, waduh. Apalagi judul kita kalau bukan Gigi yang sehat, cerminan tubuh yang kuat. Wow, Oke. bangga banget ini pasti nih Iya. ibu-ibu yang ada di rumah ini seneng banget ini sama topik kita kali Karena ini. memang setiap hari Rabu ini adalah hari yang sangat ditunggu oleh pemirsa. Iya, Karena apa? bener. Setiap hari Rabu kita kan akan membahas seputar dengan dunia kesehatan. Nah, Iya. jadi mungkin bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami permasalahan kesehatan, terutama di bidang gigi, ini Bener pemirsa banget. bisa langsung nanti berkonsultasi dengan dokter kita yang ada di Iya, sini ya. apalagi nih ya untuk yang pemirsa di rumah ya, pasti nih anak-anaknya kalau berbicara tentang gigi ini banyak permasalahan yang terjadi. Iya, benar Pasti sekali. anaknya susah untuk diajarin gosok gigi ya, susah untuk dirawat karena sering makan-makan permen gitu ya. Iya. Tapi tanpa menunggu lama langsung aja kita panggilin. Boleh. Siapa narasumber Hasanah? kita. Yuk, ini dia narasumber kita, Dr. Stella Subekti. Yeay, selamat datang. Halo dokter. Cantik banget ya.
Kok begitu sama dokter giginya langsung sehat? Itu dia, ini obatnya ternyata. Kayaknya ini beneran pawangnya lah. Oke, paham ya? Oke, Luar iya, biasa, iya, iya. cantik banget ya Cantik. dokternya. Iya, dokter apa kabar? Sehat ya. Baik ya. Aduh, kalau kayak gini dokternya nih langsung sembuh. Kok jadi ini. aku yang sakit gigi kayak Kok pengen pindah ya? diobati. Pengen diobati jadinya ya. Ya, ya Heeh. ampun, bisa aja Agus. Oke, biar lebih enak lagi kita ngobrolnya, kita duduk dulu ya dokter ya. Boleh ya, Oke, silakan Silakan, dokter. Silakan Agus kembali. Ya, ya, udah sembuh ya giginya ya. Udah lumayan Udah lah lumayan dikit. lah Ya ya. tersuges ini dengan Kehadiran kehadiran daripada dokter ya. dokter. Oke Iya, nih. luar biasa sekali. Aduh, ngomongin masalah gigi ini, Hasana ya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua ya, karena pasti semua orang pengen kelihatannya sehat, ya kan. Sehat, Giginya ceria ya. bersih gitu apalagi ya kalau kan. jumpa sama orang kan, kalau senyum itu kan langsung yang dilihat itu gigi juga Iya, ya, salah satu makanya ya. itu. Bukan Iya. lipstik ya? Bukan, Bukan. gigi. Oke, tapi seperti biasa di Kopi Pagi ini akan ada kopi yang disajikan untuk kita Disebutkan semua. kepada kita semua ya. Oke. Untuk itu, Dokter minum kopi? Pesan apa kopi? Kopi ya? Kopi, iya. Oke, Oke. silakan, Bang. Silakan Abang Da, ini kayaknya pegawai baru ini ya. Oh, ada beda ya? Agak beda ya. Iya ya, selalu Oke, beda kita nih. kenalan dulu kayaknya sih. Iya, Sama Abang baristanya. Aduh, langsung dihadirkan nih. Iya. Thank you, Bang. Thank you. Bang siapa namanya, Bang? Bang Rashid. Thank you, Bang Oh. Rashid. Keren, Luar keren, biasa. keren. Boleh langsung Ayo dokter dinikmati, silakan. dokter. Aduh. Aduh, pagi-pagi minum kopi Biasa kan ya. kita buatan Bang ini ya, Fahri Bang ya kan? Fahri ya. Ini kali ini buatan dari Bang siapa tadi? Rashid ya? Rashid, iya. Oke. Sampai netes Sampai lupa, Hasana. sampai lupa kamu namanya. Kali Hasana Enak ya. banget, Bang. Aduh. Aduh, pengen nagih-nagih terus nih kayaknya. Tuh kan sampai tumpah-tumpah kan. Aduh, beneran enak banget. Enak kan? Tuh kamu ngatain aku tuh kan jadi tumpah-tumpah tuh. Aduh, bagi pemirsa yang ada di rumah ya sembari nonton kita juga diambil minumannya, makanannya ya biar lebih enak, lebih nyantai Cerita-ceritanya ya. ceritanya. Oke. Iya, dokter nih dari mana tadi dokter? Dari tadi. Dari tadi ya nungguin. Oke. Gimana kabarnya dokter? Baik ya, sehat. Kalau lihat dokter ini adem banget ya. Adem kayak gitu, makanya Hasana belajar sama dokter. Iya, kalem, adem gitu, anggun ya kan. Dokter ngomongin masalah gigi nih dokter. Nah, saya kan nggak punya riwayat sakit gigi ya dok ya. Kirain nggak punya gigi. Terus Tanya saya nggak rajin punya gosok gigi. gigi dok. Nah tiba-tiba ini tadi dok, saya itu kayak ngerasa gusi saya itu bengkak. Terus kayak denyut gitu kan dok. Ini gimana ini dokter? Itu biasanya Hmm. ada gigi yang belum tumbuh, Pak. Oh gitu. Iya, itu gigi geraham paling belakang. Tapi usia saya kan udah 20-an dok. Emang Masa bisa ada tumbuh lagi lagi yang tuh, mau dok? tumbuh dok? Iya bisa, itu gigi geraham yang nomor 3 yang paling belakang. Oke. Biasanya tumbuhnya sekitar usia 20-an. Oh 20-an ya 20-an. dok ya. Kamu emang Oke. umur berapa, Bu? Ya 20-an 20 juga. ya. Berapa? 20 berapa? Ah, jangan disebut Oh, lah, jangan nanti ketahuan disebut. sama pemirsa. Oh gitu ya dok ya, berarti nanti ini bakalan ada yang mau tumbuh ya dok ya? Iya benar. Oke dokter, jadi gitu Hasana. Kayaknya Jadi aku kamu harus mau habis tunggu? ini ya, aku bakalan konsul nih ke dokter. Boleh ya dok ya? Biar supaya apa ya, biar tahu ini beneran mau tumbuh apa nggak, nanti uban pula yang mau tumbuh. Iya. Kan nggak Tapi enak. kan, Bud, Tapi memang- kalau uban di gigi. Iya ya, di rambut aturan ya. Harusnya ya. Tapi kan Bu, memang kalau di apa ya, di usia-usia kita ini memang harus benar-benar perawatan gigi itu Iya. harus bersih gitu ya, supaya steril juga gitu. Apalagi nih para orang tua tentunya ya untuk anak-anak yang sering makan permen. Bener. Dulu kamu sering makan permen nih kayaknya enggak? Enggak, karena aku memang udah manis, jadi kata orang tuaku kamu jangan makan yang manis-manis. Oh, gitu ya? Kasihan Takutnya makin orang asam, lain, enggak? gitu. Enggak. Gitu. Nah, Nah, jadi jadi- Hasana rajin nggak gosok giginya? Tapi dulu kalau flashback ya, kita flashback masa kecil tentunya kalau aku tuh jarang gosok gigi sih, Bud. Mager dulu Mager. anaknya. Itulah kan. Setiap kalau disuruh gosok gigi lari-lari. Oh iya. Nah, kalau dilihat-lihat Hasana, ini kan gigi ini kan dari mulai kita kecil sampai besar ya. Jadi itu nyambung kayak gitu. Nah, ya kan dok ya? Iya, benar ya, Berarti gigi yang kita punya saat ini tuh manifestasi dari perilaku kita waktu, Waktu kecil, gitu ya dok? benar ya? ya, Dok? Benar. Oke. Jadi sikat gigi itu adalah suatu hal yang paling dianjurkan walaupun masih dalam gigi susu. Oh Walaupun gitu. gigi susu ya, Walaupun Dok? gigi susu tapi sudah harus disikat gitu ya Iya dok ya? benar. Oh, itu Hasana. Iya. Dulu Hasana diajari sikat gigi sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali ya? Jadi Kayak habis ya? makan, iya habis makan gosok gigi. Habis kata makan saya gosok sih. gigi, habis makan gosok gigi. Kayak gitu dok, bener Iya dok? bener nggak, Dok? Sikat giginya habis makan gosok. Jadi makan siang, habis makan siang gosok, Gosok gigi. Oh Jadi gitu. dibawa kemana-mana.
Oh, gitu. Percaya? Gimana dokter? Bener Itu nggak dok? sebenarnya salah sih. Salah ya? tuh, Salah ya? Wasana. Iya, jadi yang benernya gimana dok? Yang benar itu dianjurkan sehari 2 kali. 2 kali? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur itu Iya, yang bener ya dok dengan ya? teknik penyikatan gigi yang benar. Nah, Gitu. tekniknya seperti apa ini dokter? Tekniknya yang benar itu kita pertama harus memilih sikat gigi yang benar serta bulunya yang halus. Bulu sikatnya yang halus, kemudian kita sikat per bagian selama 8 sampai 10 detik Oh. untuk per bagian, dan bulu sikatnya harus diarahkan mengarah ke gusi dan gigi. Oke. Kemudian ditarik ke bawah dan tarik menyamping secara horizontal dan ke Oh, bawah. vertikal, Vertikal, gitu ya. Nah, iya. kalau Jadi, kita dulu biasanya diajarinnya gini kan ke iya. samping doang. Apa? Iya. Horizontal terus, nggak pernah vertikal, Dok. Nah, Ya harus itu salah vertikal, berarti ya? tetapi dengan kekuatan yang biasa ya, nggak boleh keras gitu. oh gitu. Nah, Jadi itu sebenarnya udah tahu ya, kesehatan gosok gigi gigi itu yang tuh harus benar. dirawat ya. Oke. Jadi ke atas, ke bawah gitu ya, baru dihorizontalkan Iya, gitu ya. benar. Sampai ke ujung. Ya, Kemudian bagian dalamnya juga menyusul. harus tersikat. Karena seringkali kalau sikat gigi yang bagian belakangnya yang sering lupa disikat. Gitu. Setelah bagian Jadi bawah fak-faknya dari tuh numpuk gigi. gitu ya dok Iya, ya? benar. Oke, nah ini tadi seperti yang dokter bilang ya, gigi geraham nomor 3 ya dok ya? Iya, Itu benar. di usia 20-an akan tumbuh kan kayak Tapi gitu. kita sebelum itu boleh dong dok diceritain ke kita jenis-jenis gigi Ini itu. maksudnya sebagai jenis-jenis informasi gigi dan juga ya buat pemirsa yang ada di rumah. apa gitu. ya, mungkin tumbuhnya itu pada saat kapan-kapan Kapan, aja dari di semua usia jenis gigi berapa yang kita gitu. miliki gitu dok. Oke, kita mulai dari gigi susu terlebih dahulu Iya. ya. Kalau gigi susu mulai pertumbuhannya itu dimulai dari umur 6 bulan hingga 6 tahun. 16 Oke. tahun. Nah, gigi pertama yang paling cepat tumbuh adalah gigi seri rahang bawah. Oke. Yang pertama, kemudian diikuti gigi seri rahang atas. Selanjutnya yang paling terakhir tumbuh itu adalah gigi taring. Oke. Gigi taring ya. Taring susu. Iya. Yang di sampingnya itu kan? Yang Di samping gigi yang depan ini ya? iya, Gigi yang taring. gigi taring untuk susu. Yang gigi geraham itu nomor 2 tumbuh dari gigi susu. Kemudian pada umur 6 tahun sudah terjadi pergantian dari gigi permanen. Dari Oke. gigi susu ke gigi permanen. Itu yang pertama ganti juga gigi seri. Oh gitu. Iya, gigi seri rahang bawah. Jadi Ya. dari usia 6 bulan sampai Sampai dengan 6 6 tahun itu semua gigi yang tumbuh itu disebut dengan gigi, Gigi susu, susu. gitu ya dok Ya, ya? benar. Oke, berarti setelah usia 6 tahun barulah gigi yang aslinya, Asli gigi tumbuh. permanen ya kan? Dan Ya. dimulai seperti yang tadi ya, gigi Seri. rahang Rahang bawah bawah, ya? iya. Oke, itu Hasana. Iya, berarti kita waktu kecil itu namanya gigi susu ya. Iya. Oke, Itu selanjutnya dok. perawatannya gigi susu tuh juga, itu kan memang harus ganti juga ya dok ya? Maksudnya ganti gimana? Kan dia juga bakalan kropos. Ya itu tadi setelah Setelah usia Iya. 6 6 tahun, dia kan itu akan berganti ke gigi permanennya. Itu kan, perawatannya juga harus kayak gitu. Sama ya dok? Sama. Sama ya, Dok, ya? Sama, sikat gigi yang benar pagi dan malam. Pagi dan malam. Kalau pada moms yang memiliki baby, biasanya kan ada minum susu atau ASI. Kebanyakan kan pada saat malam hari sudah minum susu tidak dibersihkan giginya. Oh, iya. Nah, itu yang mempercepat terjadinya karies gigi atau lubang gigi. Gitu. Nah, kalau dianjurkan pada moms yang memiliki anak baby di rumah, jika sudah minum susu, pakai kain kasa untuk mengelap permukaan giginya. Oke. pakai kain aja ya, Iya. supaya nggak ini ya. Oke. Nah, kalau tadi udah gigi susu, berarti di usia 6 tahun gigi permanen. Nah, gigi permanen ini tumbuhnya bertahap kah, Dok, atau Iya, barengan? bertahap. Mungkin Yang boleh. berbarengan itu gigi seri rahang bawah dengan gigi seri rahang Serang atas. atasnya ya. Kemudian yang gigi geraham pertama itu dulu muncul juga di umur 6 tahun. Oke. Nah, Iya. jadi yang tersisa hanya gigi geraham nomor 3. Nomor 3 itu di 20-an 20 tahun. 20 ya, Jadi semua nyusul di ya. usia Iya. 6 tahun itu sebenarnya udah lengkap gitu ya, Dok ya? Ya, di 6 tahun belum lengkap semua. Di Oke. umur 9 tahun yang ada namanya gigi geraham kecil ya. Kecil ya, yang paling iya. atas tuh ya. Sedangkan Itu itu gigi ya di geraham umur kecil. 9 sampai 11 tahun. 11 tahun. Yang oke. paling terakhir gigi taring juga Oh, di gigi umur taring. 11 sampai 12 tahun. 11 sampai 12 tahun juga. Kalau Seru ya? kita lihat ya kan, Dok kan ada susunan gigi itu yang rapi gitu ya, Dok ya. Ada Terus yang ada yang tidak. agak berantakan. Nah, kalau misalkan dia yang agak itu ada nggak sih, Dok, faktor yang memengaruhinya gitu, Dok? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya dari bentuk rahang ya. Bentuk rahang yang
sempit, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi permanennya. Yang kedua itu gigi susu yang terlalu cepat tanggal atau yang terlalu lama tanggal. Oke. Gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya, Banyak faktor Budi. ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat sih anak-anak sekarang udah pada cepet ya dok ya, Cepet udah ya, lengkap iya. gitu ya dok ya. Ada yang juga lama. Oke, ada yang juga lama, Tergantung Iya. pertumbuhan gizi yang dikonsumsi juga. ya. Dokter, Benar, saya punya benar. teman kan doknya. Iya. Dia usia sebelum 6 bulan dia tuh udah tumbuh gigi dok. Iya, ada yang banyak yang begitu. Iya, itu Tergantung faktornya kenapa dok? nutrisi ya Nutrisi kebanyakan. yang dikonsumsi ya. Iya. Sebenarnya lebih Kalsium. cepat, lebih bagus atau memang gimana tuh dok? Itu lebih cepat, tidak ada yang Lebih bagus, lebih cepat gitu Iya, ya dok ya. tidak ada yang Pokoknya ada. sesuai tumbuh dengan usia Waktunya. Heeh. yang penting dijaga kebersihan gigi dan mulutnya itu yang terpenting. Oke, luar biasa. nah. Budi, ini semakin seru ya perbincangan kita. Tapi ini dokter jangan dijawab dulu semuanya dokter ya. Ntar habis bahan kita dokter. Ya pemirsa, tetap bersama kami di Kopi Pagi setelah lagu yang berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Luar biasa. Oke. Pokoknya setiap hari Senin, Rabu, Jumat ketemunya di acara Kopi Pagi dengan narasumber yang sangat luar biasa ya Budi Iya, ya. nah khusus di hari Rabu ini edisi kita adalah membahas seputar kesehatan dan tema kita pada hari ini adalah gigi yang sehat, cerminan tubuh yang kuat. Bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar permasalahan gigi, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi ini langsung ya, akan dijawab oleh Dr. Gigi Stella Subekti. Pemirsa bisa menghubungi kita di 081161000386. Iya, mungkin ya. pemirsa di rumah juga mempunyai permasalahan gigi ya yang hadapi anak ya. Karena Benar. tentunya anak-anak ini sering rewel kalau udah sakit gigi ya. Jangan kan anak-anak, Budi aja nih pemirsa sebesar ini aja tadi rewel nih pagi. Memang nggak enak Nggak banget enak banget pemirsa ya. kalau udah sakit gigi. Bener yang dikatain orang-orang. Iya, apa tadi tuh Kalau katanya misalkan istilah sakit kamu? gigi itu lebih sakit dibandingkan dengan sakit hati. Emang kamu udah pernah sakit hati, Budi? Udah sih. Udah? Oh, jadi lebih sakit ya? Lebih sakit lebih sakit gigi. daripada sakit gigi. Oke. Jadi mending nggak usah sakit gigi Gigi ya. Dan kalau bisa sih jangan juga sakit hati pemirsa, Iya, karena dua-duanya nggak enak nah, ya. iya, betul, Oke, betul, kita betul. kembali berbincang-bincang ya sama Dokter Stella. Dokter, kalau misal nih, kalau udah gigi tadi berlubang ya, apalagi kan kalau kita tahu bahwasanya kalau udah perawatan gigi berlubang ini lumayan agak gimana gitu ya, karena kan berdampak sama kesehatan gigi juga kan ke depannya. Ini langkah yang diambil sebaiknya harus gimana nih dok, kalau udah giginya berlubang? Jika gigi yang berlubang, kalau tidak sebelum keluhannya ke arah yang sakit, seharusnya diperiksa ke dokter gigi terlebih dahulu untuk dilakukan penambalan gigi. Karena jika gigi yang berlubang tidak ditangani, maka akan berdampak pada hal lain seperti gusi bengkak atau gigi berdenyut pada malam hari, itu sering terjadi. Oh gitu. Nah itu Hasanah harus ke dokter gigi. Jangan kayak Hasanah sakit gigi ditambal pakai semen. Emang bangunan. Oke, Luar sepertinya biasa pemirsa ya. sudah tidak sabar lagi nih Iya. untuk mendengarkan ya materi daripada Dokter Stella ya. Udah siap dokter? Sudah. Oke, kita Karena tentunya persilakan, dokter ini dokter. punya banyak materi yang akan Iya. diberikan kita semua nih. Yuk Seputar pemirsa. tentang gigi, ya. Iya, Oke. pemirsa di rumah harus perhatiin kalau ada pertanyaan langsung saja di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Untuk itu dokter silakan dokter. Terima kasih. Iya, baik. Gigi yang sehat adalah cerminan tubuh yang kuat. Penyakit gigi mulut yang sering kita alami adalah penyakit gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita sehari-hari, yaitu dapat menurunnya kesehatan secara menurunkan tingkat kepercayaan diri dan mengganggu performa kita sehari-hari. Masalah yang sering kita alami di klinis adalah bau mulut. Pasien sering datang dengan keluhan, dok, mulut saya bau nih. Apa ya penyebabnya? Kok tiap pagi keluhan mulut saya kok asam? Saya tidak nyaman, dok. Nah, bau mulut itu penyebabnya ada beberapa faktor ya, terutama itu adanya karang gigi atau bahasa medisnya itu kalkulus.
Kalkulus ya dok ya? Iya. Kami pikir kalkulus itu yang ada materi di perkuliahan. Iya. Ternyata di Rupanya di dokter gigi ada juga kalkulus. Bukan kalkulus itu kalau kita mau ngitung-ngitung loh, menghitung-hitung Iya. kalau satu itu apa Itu namanya? kalkulator. Oh, kalkulator. Iya bener. Tapi materi kalkulus juga ada. Ya, Oh, hitungan iya. matematika kan Iya, kayak iya, gitu iya. nah. Oke, silakan dokter silakan, lagi. Oke, selanjutnya itu sariawan juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut dan gusi berdarah. Nah, banyakkan pasien datang keluar dengan keluhan, gusi saya berdarah dok saat menyikat gigi. Oke. Nah, itu tandanya adanya peradangan pada gusi atau bahasa medisnya gingivitis. Dan selanjutnya yang membuat halitosis atau bau mulut itu adalah gigi berlubang dan kandidiasis oral. Kandidiasis oral itu infeksi kandida pada mulut. Oke. Nah, menurut hasil riset kesehatan dasar, masalah gigi dan mulut ini, gigi berlubang ini masih banyak ya di Indonesia, sekitar 45,3%. Terutama pasien sudah datang, banyakkan sudah dengan keluhan gusinya bengkak, baru datang ke dokter gigi untuk melakukan pengecekan. Oke, lanjut mungkin bisa next slide-nya. Iya. Nah, sebelum kita membahas tentang penyakit gigi dan mulut, alangkah baiknya kita mengetahui tentang struktur normal dari gigi. Ya, ini adalah anatomi gigi. Ini adalah gigi geraham. Oke. Nah, gigi itu terbagi atas dua bagian. Yang atas itu namanya mahkota gigi. Mahkota gigi. Yang ya, di dok, bawah, yang ditutupi gusi itu namanya akar gigi. ya? Oke. Nah, mahkota gigi terbagi lagi dua bagian. Yang pertama, lapisan pertama itu namanya enamel. Oke. Enamel itu adalah lapisan gigi yang paling keras. Nah, jika kalau terjadi lubang pada gigi, pada bagian enamel itu, pasien belum merasakan sakit. Nah, di bagian kedua itu namanya dentin. Nah, dentin ini adalah lapisan lunak dari gigi yang fungsinya menghantarkan rangsangan. Oke. Nah, kalau misalnya lubang sudah mengenai dentin, maka sering sekali keluhannya itu rasa dingin, ngilu saat makan makanan yang dingin. Nah, tapi sifatnya hanya sementara. Ya. Dan selanjutnya, pap itu adalah saraf gigi. Nah, dia terbagi atas kamar pulpa dengan saluran akar gigi. Nah, saluran akar gigi ini mengikuti bentuk gigi ya, teman-teman. Akar gigi geraham itu umumnya 2 atau 3 akarnya. Kalau ini 2 ya dok ya? Ya, ini anatomi rahang bawah Oke. gigi. Oke. Jika karies atau lubang gigi sudah mengenai pulpa, maka sering sekali keluhannya itu sakit berdenyut. Nah, pada saat makan itu tidak nyaman, sakit berdenyut. Itu ciri-ciri karies giginya sudah mengenai saraf gigi. Oke. Oke. Tulang dan sementum itu adalah jaringan pendukung gigi supaya gigi dapat berdiri dengan kokoh. Nah, nerve dan blood vessel itu adalah persarafan gigi yang menutrisi dari gigi. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini yang kita ceritakan tadi, fase-fase dari gigi. Dia terbagi 2 ya teman-teman, gigi susu dengan gigi permanen. Nah, fase gigi susu itu terjadi pada anak-anak, dimulai dari usia 6 bulan hingga 6 tahun. Seperti yang kita cerita tadi. Iya ya dok ya. Oke, di gigi permanen itu fasenya sudah terjadi pergantian di usia 6 tahun. Nah, umumnya yang pertama tumbuh itu gigi seri dengan gigi geraham pertama. Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan gigi geraham kedua, dan paling terakhir gigi taring dengan gigi geraham paling belakang. Nah, seperti yang abang cerita tadi, di usia 20 tahunan, itu gigi geraham ketiga itu baru muncul. Baru muncul ya. Iya. Rasa nyeri tadi ya dok? Iya, Itu kalau di rasa sini sebutannya nyerinya apa dok? Gigi apa tuh? Third molar ya? third molar. Oke. Dia di usia 17 sampai Sampai dengan 21. 21 tahun. Dan ada kemungkinan di 22 tahun ada yang baru muncul. Oke. Gitu. Nah, Dan itu pasti muncul ya dok ya? tidak juga. Oh ada juga yang tidak muncul? Iya, ada yang namanya wisdom teeth Oke. atau gigi miring. Mungkin
abang pernah sering dengar ya gigi miring, karena itu disebabkan kurangnya rahang untuk pertumbuhan giginya. Berarti space-nya nggak ada gitu ya, Iya, dokter ya? space-nya kurang, jadi ada kadang keluhannya sakit banget karena giginya tumbuh miring dan mendorong dari gigi sebelah. Dia nggak tumbuh secara sempurna tapi miring gitu ya dok ya? Iya, benar. Oke, nah kalau yang tidak tumbuh sama sekali itu ada nggak sih dok? Tidak ada, Ada juga? ada. Dia dibawa dari tulang gigi, tulang kita. Gitu ya? Nah, itu kalau misalnya dia tidak tumbuh dengan sempurna harus dilakukan pembedahan. Oh, Iya. tidak tumbuh pun salah ya dok ya? Jadi Jadi dia lebih harus bagus tumbuh ya? tumbuh gitu ya? Iya. Kadang ada yang tumbuh sempurna, kadang ada yang miring, dan ada yang tidak tumbuh. Bahkan ada yang tidak ada benihnya. Dan yang miring serta dia tidak tumbuh itu kalau misalkan sakit dia harus dilakukan pembedahan gitu ya dok? Ya, benar. Jika tidak dilakukan pembedahan, maka dia akan mendorong gigi sebelahnya, yaitu Makanya gigi dia geraham jadi- keduanya. Oh, gitu. Dia akan mendorong sehingga bagian dari leher giginya tersebut akan menjadi karies atau lubang gigi. Nah, itu akan terasa sakit nyeri. lagi ya? Iya, Oke. benar. Oke, silakan Silakan, dokter. dokter. Oke, selanjutnya, nah, proses terjadinya lubang gigi atau dinamakan Karies dengan gigi. karies gigi. Nah, karies gigi ini bukan langsung terjadi ya, teman-teman. Dia ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lubang gigi. Terutama, ya, sisa makanan. Atau kita makan makanan yang manis, yang tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama, serta adanya bakteri atau biofilm dalam mulut. Nah, itu yang mempengaruhi terjadinya lubang gigi. Pertama, sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi ditambah dengan adanya bakteri, maka membuat pelekatan antara sisa makanan dengan gigi itu menjadi lebih lengket. Nah, lama-kelamaan menumpuk dan membentuk terjadinya lubang gigi. Oke, benar-benar Oke, benar. next. Nah, Nah, apa sih penyebabnya jika karies gigi tidak dibersihkan atau tidak ditambal? Nah, awalnya pasien datang dengan keluhan giginya berlubang masih setitik. Itu pada bagian enamel gigi. oke. Nah, mungkin pasien belum merasakan keluhan apapun pada kondisi begini. Tetapi, jika lubang gigi tidak dibersihkan, maka dia akan mengarah ke lapisan kedua gigi yang disebut dentin tadi ya. Nah, di lapisan dentin ini, pasien sering mengeluhkan sudah ngilu. Dok, saya makan yang dingin dok, tetapi kok ngilu ya? Tapi ngilunya bersifat sementara. Hanya 1-2 detik. Dan itu dianggap hal sepele ya. Masih belum ada keluhan kok. Ada yang datang ke dokter gigi takut mendengar bornya ya untuk ditambal, jadi dibiarkan lagi. Kemudian akhirnya sampai ke saraf gigi. Oke. Nah, di saraf gigi inilah pasien sering mengeluhkan bahwasannya, dok, denyut pada saat malam hari. Atau termasuk makanan di lubang gigi itu sakit banget ya dok. Nah, fase ini sudah mengenai saraf gigi. Oke. Dokter izin dokter, ini kan kalau misalkan gigi berlubang yang sampai dengan sakit ini kan banyak beredar di masyarakat ya dok ya. Iya, benar. Kadangkala ini masyarakat ini menganggap bahwasannya oh ini berlubang, ini ada uletnya gitu. itu ini bener dok. nggak Nah, itu bahasanya? bener nggak sih dok ada Masa iya uletnya? sih ada uletnya di gigi gitu ya? Oke, silakan dokter. Sebenarnya ulat itu tidak ada ya. Bakterinya Oh, iya. tadi ya Ya, dok itu ya? hanya Sarafnya ya dok saraf ya, gigi. yang sakit gitu dok. Karena kan lubang gigi itu kan warnanya hitam. Jadi untuk bilangnya itu cacing atau ulat ya di dalamnya. Itu sebenarnya tidak ada. Oh gitu. Nah, Iya. jadi Jadi buat nggak ada ya, pemirsa, jadi nggak ada jadi bahasa tidak ada cacing. ulat gigi. Ulat gigi atau cacing. Apalagi cacing Oke. gigi gitu ya? Oke, silakan. Nah, jika lubang gigi sudah mengenai saraf gigi, maka ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Jika gigi yang bisa kita pertahankan, kita lakukan perawatan saluran akar atau nama ininya endodontik. Oke. Nah, perawatan saluran akar ini banyak dari pasien tidak mau melakukannya karena kunjungan yang berkali-kali ya ke dokter gigi, sehingga banyak pasien untuk memilih melakukan pencabutan gigi. Nah, perawatan saluran akar gigi ini sifatnya kita mematikan saraf gigi
serta mengeluarkan bakteri yang ada di dalam saluran akar gigi. Nah, itu fungsi dari perawatan saluran akar gigi. Kemudian setelah dilakukan perawatan saluran akar gigi, kita melakukan penambalan gigi seperti semula. Jadi fungsi dari gigi itu kita bisa dapatkan kembali seperti normalnya. Oke. Oke, next. Ya, selanjutnya, oh Nah, ini ini ya. pencabutan gigi. Nah, banyak dengan kondisi sudah datang giginya udah berlubang dan iya, mahkota iya, giginya benar-benar. sudah habis. Sebenarnya untuk kasus begini bisa kita pertahankan Oke. selagi giginya itu tidak goyang. Akar giginya masih kuat, nah kita bisa lakukan perawatan saluran akar. Oke. Tapi pada kasus ini pasiennya tidak mau ribet ya, hanya mau dilakukan pencabutan gigi. Jadi kan sayang ya giginya untuk dilakukan pencabutan gigi. Karena gigi yang sudah dicabut, otomatis kita makan pun tidak enak. Untuk mengunyah daging, untuk mengunyah makanan yang agak keras itu pasti rasanya tidak enak. Oke. Jadi setelah dilakukan pencabutan maka dianjurkan untuk menggantikan dengan gigi palsu. Oke, baik. Nah, dokter kalau ini kan pencabutan gigi nih dok. Ini katanya ya dokter ya, yang beredar juga di masyarakat, kalau kita melakukan pencabutan gigi itu bisa berefek kepada alat indera seperti mata, kayak benar gitu nggak loh. sih, Dok? Kayak kabur atau sampai dengan mengalami kebutaan. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya tidak ya, Oke. karena antara saraf gigi dengan gigi saraf mata itu berbeda. Oke. Nah. Dia tidak sambung, kecuali pada saat pencabutan gigi pasiennya ada penyakit bawaan atau penyakit sistemiknya seperti diabetes atau darah tinggi. Oke. Nah, kalau pada saat pencabutan jika pasien memiliki darah tinggi, maka Berpengaruh ya? berpengaruh terhadap pecahnya pembuluh darah. Pecahnya Waduh. pembuluh darah. Nah, itu Jadi makanya itu harus dites dulu kesehatannya. Iya, Oke, benar. nah, tapi kalau misalkan yang apa ya, orang normal kalau mau cabut gigi ya kan dok, itu kalau tidak memiliki apa ya, penyakit-penyakit darah Bawaan. tinggi dan juga Bawaan. DM itu nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Aman berarti ya, Dok? Aman ya, kecuali ya dok ya, Iya. kalau misalkan pas dokternya nyabut gigi, itu tang giginya kena ke mata, itu baru bisa Iya. mungkin ya, dok. Jauh ya? Benar. Oke, Atau ya. enggak pas cabut di tengah jalan, jadi ketabrak. Ketabrak sama pintu gitu ya, kena Iya, mata, benar. itu bisa mungkin kebutaan. Berpengaruh Iya. ya? Berpengaruh ya? Oke. Oke, lanjut dokter. Nah, inilah karang gigi atau kalkulus yang tadi yang penyebab Ah, mau Bukan bulu. kalkulator Yang kita ya? debatkan Bukan tadi. kalkulator ya, dokter ya? Bukan. Bukan kalkulator. Ini gigi siapa ini dok? Gigi pasien. Oh, gigi Bukan gigi pasien. Budi ya? Bukan. Agak mirip soalnya. Enggak, beda. Nah, kenapa sih bisa terbentuk adanya karang gigi ini? Nah, toh kita sudah, dok, saya sudah bersihkan gigi kok, sikat gigi kok tiap hari. Kenapa bisa sih terbentuk karang gigi? Nah, karang gigi itu memang umumnya bisa terjadi sama semua orang bisa terjadi. Karena penyikatan gigi yang kurang tepat, maka penumpukan-penumpukan yang namanya plak gigi itu lama kelamaan yang tidak dibersihkan, maka terbentuklah karang gigi. Nah, apa efek sih karang giginya terhadap tubuh kita? Jika tidak dibersihkan, maka akan bisa menyebabkan terjadinya gusi berdarah. Oke. gusi Karena dia keras ya, Dok ya? Iya, karena dia akan membuat gusi kita meradang. Efeknya apa? Jika meradang, maka di situ ada reaksi inflamasi. Dia akan merusak jaringan sekitar dari gigi. Oke. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kegoyangan gigi. Lama-kelamaan jika tidak dibersihkan. Nah, karang gigi ini faktor bisa terjadinya itu salah satu penggunaan tusuk gigi. Oh, iya. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan, dokter? Iya, tusuk gigi itu tidak dianjurkan untuk digunakan. Karena, sering ya kita ya, kok tersangkut makanan di celah-celah gigi. Udahlah, ambil tusuk gigi Iya. untuk membersihkannya. Membersihkannya. Nah, tusuk gigi itu fungsinya bukan, dia bisa membuat celah di antara gigi. Oh, iya. Ini giginya harusnya celahnya Rapet rapat, gitu ya, ha-ha. tapi kita menggunakan tusuk gigi yang penampangnya gede. Heeh. Nah, dia membuat celah antar gigi jadi renggang. Sehingga mudah terjadi penumpukan makanan di sela-sela gigi tersebut. Jadi kalau kayak gitu dok, solusinya apa kalau Solusinya misalnya nggak pakai ini tusuk gigi? Kita anjurkan untuk berkumur Heeh. atau menggunakan dental floss.
Apa itu tadi? Flossing itu? Dok? Flossing, iya, dental floss. Yang menggunakan Yang benang. Benang ya dok ya? Iya, atau Oke. sekarang di pabrikan ada yang seperti ada tangkainya ya, Iya, iya. untuk lebih mudah dibersihin itu. Dianjurkan lebih ke pakai dental floss atau sering berkumur setelah makan. Oke, silakan dokter. Nah, efek dari karang gigi tersebut jika tidak dibersihkan, awalnya dia hanya menjadi gingivitis atau peradangan gusi. Tetapi peradangan gusi ini karena adanya penumpukan dari bakteri juga dan reaksi inflamasi, maka jaringan sekitar gigi tersebut akan diganggunya. Jadi akan dirusak jaringan seperti tulangnya, sementumnya, dia akan merusak gigi sehingga pendukung gigi itu tidak ada lagi. Nah, lama kelamaan dia akan goyang. Oke. Nah. Oke. Dan sariawan. Sariawan ini udah umum lah ya terjadi di masyarakat. Sariawan ini dapat sembuh sendirinya sekitar 3-7 hari. Oke. Nah, itu paling sering terjadi pada wanita ya dibandingkan pria. Kenapa Itu gitu, Dok? sebabnya, iya. Iya, Sebabnya kenapa, karena dipengaruhi oleh hormonal. Oh, hormonan. Kirain Iya. dipengaruhi sama lipstik gitu, Dok. Karena Lipstiknya kena ke cowok lidah apa- bisa. cowok pernah Itu pakai bisa lipstick ya? bisa juga Bisa juga. terjadi. Oh, bisa benar, juga. benar ternyata, Bu. Oh, iya. Makanya Jadi lipstiknya dia agak yang sensitif ya? bagus hasilnya. Iya. Agak yang bagus. Heeh. Jadi kok kira ini nggak bagus? Oke, ini silakan. kita diejein Hasanah. Iya, Nah, yang sariawan tersebut juga bisa mempengaruhi dari bau mulut ya. Dan rasa kalau sariawan itu rasa terbakar di mulut. iya. Itu efeknya panas ya. banyak, penyebabnya banyak. Defisiensi nutrisi atau karena kita sering menggigit bibir atau tidak sengaja tergigit lidah. Oke. Nah, susunan gigi geligi itu juga sangat berpengaruh ya terhadap kita mengunyah makanan karena sering tuh kita tidak sengaja tergigit. Nah, menyebabkan terjadinya sariawan. Oke. Oh, ini dia Ini penyebabnya ya? candidiasis ya. Candidiasis oral. Infeksi Ini jamur candida. jarang terjadi sih. Candidiasis oral itu biasanya terjadi pada pasien dengan keadaan imunnya rendah atau dia jarang membersihkan lidahnya. Oke. Tapi ini jarang terjadi di klinis karena infeksi kandida ini karena pola hidup yang tidak sehat baru bisa terjadi. Kemudian Nah, dokter? sama pada orang yang terinfeksi penyakit menular, sering kita dapat lihat bahwasannya klinis dari penyakit menular itu dapat dilihat dari Oh iya. gigi dan mulut, terutama candidiasis oral. Oke. Jadi ini perlu diperhatikan untuk kebersihan gigi dan mulutnya serta bagian lidah. Jadi selain untuk pembersihan gigi dengan sikat gigi, kita harus membersihkan lidah. Tapi dokter kan, biasanya tuh, Hasan pernah kan kita kalau gosok gigi kan sekali tuh ke lidah itu efeknya jadi mual gitu ya dokter ya? Iya, tapi nggak usah kuat, pelan Oh, aja pelan untuk aja ya. dibersihin. Atau lidahnya dikeluarkan dulu gitu ya, dokter. Itu memang gimana ya dokter? Ada nggak sih treatment yang untuk dia nggak terjadi mual? Karena abis itu kita jadi muntah kan soalnya. Karena ada tuh satu alat untuk pembersihan lidah, bisa Tekniknya didapatkan. seperti apa? Oh. Itu yang bentuknya seperti spatula gitu, untuk membersihkan lidah. Jadi efeknya tidak semua pakai sikat gigi. Atau juga ada ya, Dok ya, sikat gigi yang kalau misalkan bulunya itu untuk gigi dan bagian punggungnya itu untuk lidah kan kayak Iya gitu. benar, Nah, itu ada. boleh ya, Dok ya? Boleh. Yang penting disikat saja. Sikat gigi Ingat, kan tempat Hasanah nggak ada kayak gitu. Enggak ya. Nanti beliin ya Bu dia, biar punya. Iya. Oke, lanjut Oke. dokter. Nah itu ya contohnya. Nah ya. ini pencegahan untuk terjadinya yang tadi itu sebaiknya sikat gigi 2 kali sehari, 2 kali pagi sehari. setelah sarapan, Heeh. alangkah baiknya 30 menit setelah sarapan, Heeh. dan malam sebelum tidur. Yang terpenting itu malam sebelum tidur. Tidur. Nah itu Hasanah bukan habis makan langsung sikat gigi, Iya. ya kan dok Berarti ya? salah tadi ya dokter ya. Iya. Oke. Berlebihan menyikat gigi ada efeknya nggak sih dok? Ada. Apa itu dok? Gigi kamu jadi bersih. Enggak. Kita dengarkan dulu dokter ya. Ada, Dok? Efeknya itu kita dapat mengikis jaringan enamel dari gigi. Oh. Nah kelamaan itu nanti jadi Tipis lubang gitu, Dok? gigi juga. Oh lubang juga. Oh, jadi terlalu sering juga Gosok bermasalah gigi nggak bagus ya? Iya, dokter nggak ya? boleh. Ya, nggak bagus juga ya. Oke silakan dokter lagi. Selanjutnya itu pilihlah yang terpenting bulu sikatnya yang halus, tidak boleh yang keras.
dan tangkai yang lurus. Yang Jangan yang berbelok-belok, banyak kan yang di pasaran kan ada yang berbelok. Oke. Pilih aja yang standarnya aja. Oh, jadi yang benar itu yang kayak sikat gigi di hotel itu ya, Dok ya? Iya benar. Nah, kan itu lurus gitu aja ya, Iya Dok lurus ya? gitu aja. Nggak ada Tapi yang sikatnya ya ampun, Yang kasar banget ya, Dok Iya, ya? tapi pilih bulunya yang Yang halus halus. ya, Dok ya? Iya, Oke. yang lembut. Cara penyikatan gigi yang benar dan penggunaan benang floss yang tadi. Serta jangan lupa sikat permukaan lidah, pola makan yang sehat juga berpengaruh terhadap gigi dan periksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan 6 bulan sekali. sekali. Oke. Jadi minimal loh itu 6 Minimal bulan 6 bulan sekali. Oke, tepuk tangan dong Luar buat Dokter biasa, Stella ya. keren banget Luar ya. biasa. Ini dari materi dokter kita bisa banyak sekali ilmu yang kita dapat ya hari ini, Benar Hasanah. banget. Dan juga sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya jangan ragu Iya, ya. karena mumpung ada dokter cantik dengan segudang prestasi dan juga materi yang disampaikan juga udah padat, jelas ya, dan tentunya menginformasikan banyak hal nih kepada kita Dan bersama. yang paling penting adalah gratis, ya Gratis kan? loh, Konsultasi konsultasi hari gratis. ini tuh gratis bersama Iya, dengan Dokter Stella. mumpung ada dokternya langsung Iya. aja tanyakin. Tapi Caranya gampang sekali, tinggal telepon di 081161000386. Nah, pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dokter Stella, tapi kita saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari RMI Band. Yeay, kembali lagi bersama kami tentunya di acara Kopi Pagi. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Nah, untuk Iya. pemirsa nih yang pengen tanya-tanya masih kita tunggu pertanyaannya. Mumpung nih bisa konsultasi gratis ya, Bud ya. Bener, Hasanah. Tapi konsultasinya jangan sama kita berdua, ntar Iya. nggak dapat solusinya. Harus sama ahlinya ya. Ahlinya sama Dokter Stella yang luar Oke. biasa, masih muda, cantik ya, dan punya keahlian lagi, bisa mencabut gigi orang. Sesuai dengan indikasi Profesinya, ya iya, kan? profesi dokter juga. Nggak Nah, asal cabut. kali ini Hasanah punya pertanyaan nih dokter. Tadi karena membahas seputar gigi berlubang ya, karena yang Hasanah alami juga sekarang ini, kemarin baru cabut gigi dokter gigi geraham yang pertama ya. Jadi pengen tahu juga nih solusi terbaik dari dokter kalau udah habis cabut gigi geraham yang pertama kan berlubang gitu kan. Ada nggak sih cara lain kalau nggak pakai gigi palsu? Mungkin bisa pakai behel, tapi katanya bisa berpengaruh sama artikulasi ya dokter? Atau gimana ya? Ada tambahan dokter? Sebenarnya kalau gigi sudah dicabut itu mesti diganti dengan gigi palsu. Hmm. Atau enggak, kalau tidak mau gigi tiruan itu kan ada berbagai macam. Ada yang dinamakan implan atau ditanam. Ada yang namanya gigi palsu lepasan, dengan ada yang namanya bridge. Bridge itu gigi jembatan. Gigi jembatan itu kita membentuk mahkota gigi tiruan seperti gigi aslinya. Tetapi kita memakai pendukung gigi sebelahnya. Misalnya contohnya gigi geraham kakak yang hilang gigi geraham 1. Nah, di sebelahnya ada gigi geraham 2 dan gigi geraham kecil yang depan. Iya. Nah, itu kita jadikan sebagai pendukung gigi. Oke. Nah, mahkota giginya jadi 3 seperti jembatan. Nah, gigi yang sebelah itu kita asal menjadi kecil, kemudian disemen dan ditaruh dengan mahkota tiruannya. Gitu. Itu solusinya. Kalau pengaruh terhadap fungsi makan itu ya sangat berpengaruh ya. Karena kalau gigi yang sudah dicabut, jika tidak digantikan gigi palsu, maka gigi sebelahnya akan mengikuti ke arah yang kosong. Nah, pengaruhnya apa? Efeknya apa ke yang lain? Efeknya ke sendi rahang kita. Kan kita makan tuh biasanya ada gigi geraham untuk mengoyak makanan yang keras. Ini tidak ada lagi, maka fungsi tulangnya pengganti gigi geraham kita. Lama-kelamaan itu kan akan memberatkan fungsi rahang kita, sendi rahang kita. Nah, jika sudah terjadi sendi rahang kita sakit, maka itu nanti akan, pernah lihat nggak yang stuck? Rahang yang sudah dibuka tapi tidak bisa ditutup. Ada Pengaruhnya ya, di Dok? situ. Oke. Nah, solusi yang lain, ya tetap harus gigi tiruan sih. Itu yang memang Iya. Harus tetap ini ya solusinya. Dan Solusi harus yang tetap diganti dengan gigi tiruan ya, Dok ya? Iya, benar. Oke. Nah, itu jadi Hasanah, silakan diganti. Nanti kita konsultasi lagi ya dokter. boleh. Dapat voucher nggak kira-kira?
Oke dokter, ini pertanyaan yang beredar juga di masyarakat ini ya, bahwasannya banyak sekali nih dokter ya masih muda lah gitu kan, anak muda yang gigi seri bagian depannya itu mengalami gigi seri yang bagian depan itu mengalami apa ya, kayak lubang di antara gigi depannya gitu loh dok. Nah jadi itu yang menimbulkan seperti hitam gitu, nah kemudian ditambal, nah setelah ditambal malah melebar ini dokter. Nah itu solusinya gimana dokter? Solusinya jika gigi sudah ditambal itu tetap harus dijaga kebersihan gigi mulutnya. Karena walaupun gigi sudah ditambal, itu di sampingnya juga bisa terjadi karies sekunder. Karies sekunder itu karies di bawah lubang di bawah tambalan tersebut. Karena kita tidak menjaga kebersihan, tidak memakai dental floss, maka lambat laun ya dia akan melebar ke sisi gigi yang lainnya. Jadi solusinya itu tetap jaga kebersihan gigi, cek rutin ke dokter gigi. Berarti kalau misalkan terus-terus melebar gitu dok, itu nanti bakalan ini juga dicabut juga atau dipotong atau gimana dok? Umumnya dicabut sih. Dicabut ya dok? Cabut tetap ngopong juga. Ya. Iya, dan Iya. harus diganti juga dengan gigi palsu, Palsu ya dok ya? tiruan. Oke, itu dia Hasanah. Makanya memang benar-benar harus menjaga kebersihan Kebersihan gigi. Nah itu ngaruh juga ya dok ya? Kalau misalkan kita sering pakai tusuk gigi, bagian depan itu juga bisa membuat itu tadi lubang Iya. yang berada di sela-sela gigi. Gitu. Iya benar. Itu salah satu faktor yang mempercepat terjadinya lubang gigi. Karena kan gigi kita kan rapat pada umumnya. Dia ada celah di antara gigi. Kemudian sangkut makanan di celah gigi tersebut, kita pakai itu tusuk gigi untuk mengeluarkan sisa makanannya. Nah, pada saat mengeluarkan makanan tersebut, kita kan mendorong makanannya supaya keluar. Masuk iya. Nah, Jadi dorongan itu akan menyebabkan Celah. gigi menjadi renggang. Oke. Makin besar, makin gede lubangnya tersebut. Nah, sisa makanan mudah menumpuk di dalam Dok, dan sulit kita untuk dibersihin. pengen tanya juga nih dok seputar pengalaman dokter dalam menangani pasien ya. Mungkin sejauh ini juga banyak kendala-kendala ya yang dihadapi. Ada nggak sih yang paling fatal gitu dokter sampai dokter itu kebingungan ini langkah selanjutnya mau diapain ini gigi gitu. Pernah nggak sih dok? Kebingungannya. Gitu. Pada saat pencabutan gigi sih, Oh gitu ya dok? ya ada yang berbeda-beda ya pada saat pencabutan gigi. Menurut suku gigi tersebut kalau kita cabut ada yang gampang dicabut, ada yang sulit dicabut. Bentuknya ada yang berbeda-beda. Berdasarkan suku dok. Oh ada Ya. juga ya dok ya? Berdasarkan suku. Ini Maksudnya unik ya ini- sebenarnya ini ya. ini unik ini. Unik banget nih dok. Berarti emang ada gigi suku tertentu yang keras gitu ya dok ya? Iya, terutama tulangnya yang padat. Serta akar giginya yang panjang. Itu. Ada beberapa suku terutama. Kalau dokter sendiri tuh kan rapi ya itu. Chinese berarti kecil-kecil gitu ya dok ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Tergantung ini pola makan dan apa yang kita makan. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi itu ya Hasanah ya, harus benar-benar dijaga ya. Iya, Oke. karena tentunya kan itu berpengaruh, sangat banyak berpengaruh ya kalau udah nggak enak di gigi gitu kan. Kita juga bingung kan mau konsumsi makanan itu bagaimana gitu kan. Karena kan biasa kan kita kalau semakin tua kan pengen makanan tuh yang krenyes-krenyes gitu ya, yang manis-manis gitu. Kalau misalnya giginya sakit kan nggak bisa konsumsi yang Iya, itu benar. gitu ya dokter ya. Itu akan mengganggu intake nutrisi ke tubuh kita. Oke, nah dokter untuk karang gigi sendiri nih dok, ini selain daripada tidak menjaga kebersihan mulut ya mungkin sikat giginya tidak rutin, apalagi nih dok yang bisa membuat penumpukan karang gigi gitu. Karena Penyebabnya ada ya. orang yang karang giginya itu cepet banget tumbuh gitu nah dok. Nah itu karena faktor apa itu dok? Numpuknya. Faktor dari terutama air liur. Air liur juga berpengaruh terhadap rongga mulut ya. Karena sifatnya self cleansing. Itu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada permukaan gigi. Sebenarnya kalau kita self cleansingnya baik, air ludahnya banyak, itu dia bisa membersihkan sendiri Oh gitu ya. untuk sisa makanannya. Cuman kadang kan ada yang self cleansingnya kurang bagus, air liurnya kental. Nah itu pengaruh terhadap terjadinya karang gigi. Yang kedua itu pada orang yang merokok. Itu Iya. apanya gimana dok? Pada orang yang merokok kan, di rokok kan mengandung nikotin. Dan itu penyebab gigi kita kuning dan mudah melekat pelekatan plak tersebut. Sisa-sisa makanan mudah melekat ke permukaan gigi.
karena nikotin tersebut zatnya kan zat berwarna kuning dan bisa menempel ke gigi gitu. Jadi Sehingga semakin kita sering merokok, dia kan nempel ya jadi kuning. permukaan gigi kan Jadi jadi kasar. Jadi penumpukan plak itu bisa langsung terjadi gitu. Oke, nah dok kalau masalah warna gigi nih dok ya, tadi kan kalau iya, misalkan dia mempengaruhi. sering merokok itu bisa mempengaruhi warna gigi menjadi kuning. Tapi memang ada nggak dok ini gigi yang memang warnanya agak memang kuning kayak gitu, nah bukan putih seperti biasanya gitu? Warna ini dia ya kayak krim-krim gitu Iya lah kayak ya. gitu, nah. Pada umumnya gigi itu warnanya tidak selalu putih ya. Oke. Dia ada agak kekuningan. Agak kekuningan. Dia nggak mungkin putih Putih. putih gitu lah Iya. ya. Dia memang agak kekuningan. Kalau ada yang faktor keturunan juga bisa Oh itu faktor keturunan mempengaruhi. bisa juga ya dok ya? Nah, tapi pada umumnya gigi kuning itu banyak faktor yang menyebabkan. Misalnya suka minum kopi, teh, nah merokok itu juga bisa Semacam menyebabkan jenis yang tadi lah intinya ya dokter. Iya. Ya, itu sangat berpengaruh untuk warna dari gigi. Oke. Oke Ini, itu dan Hasanah. tentunya ini sangat luar biasa loh. Jadi informasi juga bagi kita bersama di sini ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita tuh udah tahu nih bagaimana merawat gigi Oke. kita. Terus Dok, satu lagi nih dok. Jadi untuk- banyak ya pertanyaan gitu ya. Aduh, pengen tanya terus. Waktu pada saat gigi berlubang, ini kan banyak masyarakat juga yang membersihkan giginya, menghilangkan rasa sakitnya itu dengan menaruhkan butiran garam ke dalam gigi. Nah itu ada efeknya nggak sih dok? Karena takutnya malah berefek yang lain kan kayak gitu nah. Eh, belum pernah dengar sih Oh, kalau belum untuk taruh garam gitu ya. Tapi pernah dengar ada yang taruh obat ke dalam gigi. Gigi, iya. Tapi itu pengaruhnya ada. Heeh. Bisa menyebabkan pelekatan gigi dengan tulangnya itu jadi menyatu. Oh gitu. Ada yang namanya ankilosis, tapi itu tidak pasti ya. Karena belum ada riset mengenai begitu. Tapi ada yang memang pernah sih dok, datang keluhan gigi sakit, saya taruh aja obat di dalam gitu. Untuk meredakan sakitnya, padahal sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ah. Nah kalau garam sendiri ini Iya, garam sendiri itu waktu dimasukkan ke dalam gigi itu sebenarnya berbahaya atau tidak sih dok? Karena kan ada yang masyarakat melakukan itu. Jadi kalau misalkan berbahaya, Kita kita, bisa kasih tahu informasi ke informasikan pemirsa kepada gitu. mereka gitu. Saya tidak bisa pastikan, cumanya kalau fungsi garam itu biasanya sebagai antiseptik ya. Jika ada yang sakit berkumur menggunakan air garam itu tidak masalah, tapi Oke. jangan berkepanjangan. Nah, kalau untuk memutihkan gigi, ini dokter, berpengaruh nggak sih garam ini? Karena ada juga tuh informasi-informasi kita dapat di sosial media, katanya garam itu bisa dapat memutihkan gigi, membersihkan gigi, itu bisa nggak dokter ini? tidak klarifikasi? dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Karena itu bakalan terus menerus gitu ya dok? Ya? Iya, karena kan itu mengandung fluor. Fluor itu kalau kebanyakan di gigi bisa menyebabkan gigi keropos juga. Oke. tidak baik Itu ternyata Hasanah ya. nggak boleh. Nah apalagi pakai kertas pasir. Iya, Itu nggak boleh. Itu mengasah. Oke, ini Oke, semakin seru pemirsa. ya. Pokoknya kita hari ini happy-happy terus, kayaknya dari awal sampai detik ini ketawa terus Iya. ya, membahas seputar gigi. Karena emang informasinya juga harus menarik kan kayak gitu. Nah jadi sehingga pemirsa tidak jenuh kan Bosen kayak gitu. juga gitu. Bertemu sama kita-kita lagi tentunya. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari RME Band. Silakan. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Pokoknya kita selalu nemani pemirsa ya, ngobrol santai sambil sarapan atau juga menikmati minumannya ya sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya. Iya benar sekali Hasanah. Nah kita masih bersama dengan dokter gigi Stella Stella Subekti. Subekti. Nah dokter ini mengingat banyak banget ya dok ya anak-anak muda lah ya yang Stylish pengen banget giginya gitu ya. tuh kelihatan lebih rapi, lebih cantik kan kayak gitu. Nah lebih putih. Nah banyak sekali treatment-treatment yang dilakukan kan kayak gitu dok. Seperti kayak pemasangan behel, kemudian Atau veneer-veneer gitu ya. veneer kan kayak gitu. Nah ini dok sebenarnya bagaimana penggunaannya begitu dok? Apakah semua bisa melakukan behel atau juga semua bisa melakukan veneer gitu? Dan Ada juga nggak? treatment yang dilakukan juga seperti apa dokter? Iya. Boleh diinformasikan dokter? Untuk beberapa kasus pemasangan gigi behel itu tidak boleh sembarangan dipasang ya, karena untuk kasus-kasus tertentu. Nah, misalnya gigi berjejal atau bahwasannya gigi yang lebih maju ke depan, atau ada kasus yang gigi
rahang atasnya lebih mundur dari gigi rahang bawahnya. Nah, itu dianjurkan untuk pemakaian behel dengan cara pembersihan yang tepat. Jika tidak dibersihkan dengan tepat dan tidak di scaling setiap bulannya, maka itu akan membuat masalah gigi dan mulut yang lainnya. Oke, timbul masalah lagi gitu ya, Dok Iya, ya? seperti contohnya ya penumpukan Karang sisa gigi. makanan lebih cepat karena kan behel sulit dibersihkan. Nah, dia cara pembersihannya lebih khusus. Nanti benang giginya pun ada lebih khusus untuk behel. Nah, makanya pada pasien yang pemasangan behel itu dianjurkan sebulan sekali untuk melakukan scaling. Oke. Karena untuk mencegah gigi berlubang dan yang namanya gingivitis tadi. Karena itu lebih mudah pada pasien yang memakai behel untuk terjadinya gigi berlubang dan gingivitis. Nah, untuk Kalau selanjutnya, Veneer sendiri? veneer sendiri untuk beberapa kasus ya. Memang kalau zaman sekarang penggunaan veneer itu ya untuk estetik Iya, ya. untuk estetik. gitu. Sebenarnya veneer itu ya pengganti gigi palsu juga. Kayak ibaratnya gigi depan tuh, lubangnya udah terlalu gede. Nah, caranya kalau kita tambal dengan tambalan biasa, itu kan tidak seestetik dari veneer. Nah, itu maka dianjurkan untuk pembuatan veneer. Oke. Ya, kalau untuk zaman sekarang, gigi yang bagus pun dibuat sebagai Iya, veneer, veneer. karena kayak lebih kelihatan putih, bersih gitu ya, Dok Iya, ya? sebenarnya Rapi. itu ya sah-sah aja untuk mau dibuat, tapi pembuatan veneer itu permukaan giginya kita asah. Oh gitu, Dok? Iya, kita asah tapi tidak banyak, permukaan enamel saja yang kita asah dan kita gantikan dengan mahkota tiruan juga. Oke, nah. Kayak dia jadi lebih tebal gitu ya dokter ya? Iya, tidak lebih tebal sih tidak, karena kita mengurangi sesuai dengan bentuk giginya. Oke. Ah, Apakah itu bisa dilepas dan dipasang kembali gitu, Dok? Misalkan Iya, nih kayak berulang dia berulang kayak gitu. dia tahun ini mungkin pengen pakai veneer seperti itu kan kayak gitu. Nah, kemudian Dilepas kayak lagi. beberapa tahun ke depan kayaknya itu dilepas kayak gitu. Itu ngefek nggak sih, Dok? Iya, Bisa sebenarnya nggak gitu? boleh nggak sih gitu? itu tidak dianjurkan Oke. karena ya Sekali veneer terus gitu ya, Dok? Iya. Ya? Oke. sekali veneer dan itu ketahannya mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan gitu. Itu sekali veneer. Karena itu kan dilekatkan ke Dilekatkan permukaan lagi. gigi. Oke, nah, itu dia. Jadi nggak boleh iya. main-main gitu ya, Dok Iya. ya? Karena nanti malah merusak gigi kan kayak Iya. gitu. Nah, oke. Untuk perawatan BL sendiri nih dokter, mungkin kita pengen informasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin yang di kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan untuk merawat gigi yang memakai BL itu seperti apa dokter? Mungkin dari sikatnya, Iya dari sikatnya, ininya. lebih detailnya gitu. Gimana dokter? Sikatnya seperti biasa ya. Yang saya anjurkan tadi, bahwasanya yang dari gusi hingga ke bagian gigi. Nah, tapi untuk yang pasien berbehel itu ada sikat khusus untuk behel. Nah, sikat khusus dan dianjurkan untuk sering berkumur dan membersihkan celah-celah gigi menggunakan benang gigi khusus orto atau khusus behel gigi. Nah, untuk lama penggunaan behelnya sendiri nih, Dok. Ini rentan waktunya dari berapa tahun sampai berapa tahun gitu, Dok? Itu tidak bisa ditentukan, tergantung pola pertumbuhan dari masing-masing, Giginya gitu ya, Dok? ya, dari masing-masing pasien. Kalau bisa dia lebih cepat, ya progresnya lebih cepat. Rata-rata, Dok? Biasanya Rata-rata berkisar- 2 sampai 3 tahun. Oke, udah ada progres Udah ada gitu progres ya, Iya. Dok ya. Oh, Jadi oke. semakin cepat dia perawatan dan faktor makanan juga mempengaruhi ya dokter ya. Karena kan penggunaan BL nggak boleh yang keras-keras ya dok. Iya, nggak boleh keras, nggak boleh berbahan yang lengket ya terhadap gigi. Nah, itu lebih cepat merusak gigi. Gitu. Oke, Jadi itu, Budi ada rencana mau pakai behel? enggak sih? Enggak. Enggak, karena menurut saya, gigi saya Udah rapi. tidak membutuhkan behel. Tapi tentunya behel ini digunakan ketika memang yang udah kronis banget ya dokter ya permasalahan yang dihadapi ya Iya. seperti giginya lebih maju, Iya. kemudian jarang, gitu ya. Jarang. Selain behel, veneer, itu ada lagi treatment Perawatan yang lain, Dok, gigi, yang treatment untuk yang estetik dilakukan? gitu, apalagi, Dok? Estetik sejauh ini masih itu sih. Masih itu ya, Dok Iya. ya? Nah, Oke, untuk masalah gaya-gaya ini kan sering sekali nih ya pemirsa yang ada di rumah juga mungkin merasakannya pengen tampil lebih trendy mungkin ya dok ya. Makanya pakai behel itu boleh nggak sih dok? Padahal ini nggak ada problematika yang dihadapi dok. Contohnya nggak, giginya udah rapi gitu tapi cuma pengen gaya-gayaan doang gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Itu
tidak dianjurkan karena dia dapat merusak jaringan gigi, jaringan pendukung gigi. Efeknya apa? Jika tidak dilakukan pemasangan behel ke dokter gigi, maka tekanan-tekanan yang kita hasilkan untuk gigi tersebut tidak sesuai dengan anjuran. Nah, giginya bisa lepas, efeknya ke depannya bisa lepas, nah menyebabkan masalah yang lain gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk pemasangan. Tidak Nggak boleh dianjurkan ya, ya? nggak- Iya. jadi gaya-gaya Balik lagi nggak semua boleh. treatment itu sesuai dengan kebutuhannya ya Iya, dok ya. kebutuhan masing-masing. Oke, itu jadi jangan coba-coba karena ingin kelihatan trendy Iya. gitu ya kan. Kemudian nanti Oke. malah menyakiti giginya yang akan Bener. menimbulkan masalah-masalah baru. Bukannya jadi makin sehat giginya ya, tapi malah jadi Semakin sakit lagi. Iya, benar. baik. Dokter, Ini kita udah sudah nggak berada terasa. di penghujung acara ini Iya. dokter. Nggak terasa kita Iya. sudah berbincang kurang lebih 1,5 1 jam jam ini ya, ya kan. nggak- Nah, nggak oke dokter, mungkin sebagai closing statement mungkin dokter bisa memberikan saran, Pesan-pesan yang pesan-pesan pengen untuk seluruh disampaikan. pemirsa di rumah, baik yang untuk anak-anak Benar gitu ya, ya. ataupun untuk para orang dewasa. Silakan dokter. Mana? Iya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah pertama, sikat gigi sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Yang kedua, periksalah ke dokter gigi 6 bulan sekali, serta pembersihan gigi yang tepat, serta pemilihan sikat gigi yang tepat, serta makan makanan yang bernutrisi, hindari makan manis, makanan yang mengandung teh seperti teh, kopi yang akan merusak permukaan gigi. Itu aja sih. Baik, terima kasih Dokter Gigi Stella Subekti ya. Sudah berbagi informasi bersama dengan kita. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dapat mengambil pelajaran ya. Bener banget. Dari Karena materi tentunya- yang disampaikan Karena oleh dokter. tentunya dari awal sampai detik ini tuh informasi yang disampaikan sudah sangat jelas Iya. ya. Kita juga dapat informasi bahwasanya gosok gigi tuh sebaiknya memang benar 2 kali, pagi dan juga mau sebelum tidur, itu tuh yang paling Oke, penting. nah. Jadi sebelum tidur gigi kita udah dibersihin dan setelah makan sarapan kita udah bersihin lagi. Benar gitu. Hasanah. Dan tentunya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah! Dadah!